Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil dari PR campaign yang sudah saya susun. Di sini berhubung saya belum bekerja ya, jadi saya analogikan kayak saya pakai Universitas Muhammadiyah Cirebon. Presentasi ini atau PR campaign ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dari tugas besar mata kuliah pengantar Public Relations dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Mansur SSI MIKOM. Perkenalkan sebelumnya, saya Khairul Anam dengan NIM 220211125. Sebelum saya membahas lebih dalam, di sini saya bacakan dulu tentang latar belakangnya. Persaingan perguruan tinggi yang semakin kompetitif menuntut institusi pendidikan untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membangun citra institusional yang positif melalui pengelolaan komunikasi yang terencana. Citra perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk persepsi publik, khususnya calon mahasiswa dan orang tua, terhadap kualitas dan kredibilitas institusi. Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC ini memiliki berbagai potensi akademik, prestasi, serta nilai keislaman yang perlu dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan kampanye public relations yang sistematis guna memperkuat citra UMC, meningkatkan brand awareness, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan publiknya. Gitu. Lalu saya juga lampirkan tujuan dari PR campaign ini. Pertama itu untuk meningkatkan citra positif UMC ya. Lalu tujuan yang kedua adalah meningkatkan brand awareness di masyarakat gitu. Jadi tujuan yang ketiga adalah menarik minat calon mahasiswa baru, itu pasti ya. Lalu tujuan yang terakhir yang keempat adalah membangun kepercayaan publik terhadap UMC. Lanjut, kita akan bahas tentang target audiensnya. Di sini sudah saya susun itu untuk targetnya itu saya ada 3 target ya. Satu target primer, yang kedua target sekunder, yang ketiga target tersier. Target primer itu meliputi siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di SMK atau SMA ya, yang akan fokus ke jenjang S1 gitu. Lalu target sekundernya saya meliputi orang tua calon mahasiswa ini. Yang kedua adalah guru BK ya. Kenapa di sini saya lampirkan guru BK? Karena potensial menurut saya. Karena guru BK ini adalah sosok orang yang mendampingi siswanya untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Lalu target tersier saya adalah media lokal dan masyarakat umum, jadi secara luas ya. Itu. Lanjut, di sini saya juga buat pesan utama supaya branding UMC ini tuh jadi lebih kuat dan orang masyarakat atau calon mahasiswa tuh jauh lebih percaya ya. Di sini saya pesan utamanya adalah Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah kampus yang unggul, membentuk generasi berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak. Dalam pesan ini yang saya harapin adalah bertambahnya calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, saya juga lampirkan strategi PR yang akan saya lakukan. Yang pertama itu saya akan gunain strategi institutional branding, yaitu saya di sini akan membranding tentang institusi atau UMC ya. Saya akan branding tentang UMC, tentang prestasinya apa aja, mahasiswa berprestasinya banyak, lalu juga jurusan-jurusan unggulan atau program studi unggulan yang terakreditasi. Di sini strategi ini potensial untuk meningkatkan calon mahasiswa menurut saya. Lalu yang kedua adalah strateginya
namanya Digital Public Relations. Jadi menurut saya kenapa ini saya lampirkan ke dalam strategi, karena dunia udah masuk ke ranah digital dan semua informasi itu banyak didapatkan dari digital. Saya juga itu kenapa saya gunain strategi digital yang memungkinkan calon mahasiswa tuh bisa yang ini tuh diharapkan supaya informasi itu tuh lebih luas seperti itu. Lalu yang ketiga strateginya tuh saya namain community relations, yaitu di sini saya akan turun ke komunitas-komunitas ya untuk mengenalkan UMC ini, apa sih kelebihan dari UMC, terus apa sih saya juga jelasin tentang UMC yang masih belum tahu UMC ya, sehingga nantinya hasil yang diharapkan nantinya calon mahasiswa itu bertambah lah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya juga ada beberapa program ya, ada 3 program utama, yaitu pertama tuh nama programnya UMC Goes to School. Jadi nanti dari UMC beserta mahasiswanya itu kita ke SMA atau SMK ya untuk melakukan pertama sosialisasi. Lalu yang kedua juga kita bakal ngenalin program studi nih. Program studi di UMC itu kayak ada apa aja kayak gitu. Lalu yang ketiga di sini di program Goes to School saya juga melakukan informasi beasiswa. Jadi beasiswa apa aja sih nih yang bisa diterima di UMC gitu. Lalu saya juga di sini akan mengajak mahasiswa untuk dijadikan testimoni mahasiswa UMC. Lalu program yang kedua adalah digital campaign atau cerita UMC. Jadi di sini tuh yang berhubungan dengan digital ya. Saya akan melaksanakan beberapa kegiatan di program ini. Yang pertama tuh saya akan melakukan konten prestasi mahasiswa dan dosen. Ini buat daya tarik ya. Lalu yang kedua saya juga lampirin profil-profil alumni yang sukses gitu. Lalu yang ketiga adalah video kegiatan di kampus. Nah, media di sini tuh yang digunakan adalah Instagram, TikTok, YouTube, media sosial ya. Lalu program yang ketiga adalah saya namain Open Campus dan Campus Tour gitu. Jadi kunjungan kampus itu, kunjungan ke calon mahasiswanya. Jadi program ini saya akan laksanain dengan kegiatan kunjungan calon mahasiswa ke UMC. Lalu juga saya juga bakal ngenalin fasilitas kampus yang ada di UMC gitu. Lalu saya juga bakal bikin simulasi perkuliahan. Jadi supaya lebih excited gitu dan yakin kalau UMC tuh jadi wadah institusi yang pas gitu. Nah, karena tadi ada strategi media dan juga ada program utama yang bersangkutan dengan media. Jadi di sini saya media yang digunakan adalah yang pertama media sosial itu pasti berupa kayak Instagram, TikTok, YouTube, atau nanti bisa ditambahin X ya. Lalu website resmi UMC juga nanti saya gunain, media online juga pastinya. Lalu di sini untuk orang yang mungkin nggak pakai media sosial atau biasanya ada di orang tua ya yang nggak main media sosial, gaptek gitu ya. Jadi di sini saya gunain media poster dan brosur seperti itu. Lalu di sini saya lampirin tentang timeline kampanyenya. Ini berdurasi itu 3 bulan. Jadi setiap bulan tuh ada namanya bulan pertama tuh pra kampanye. Jadi di pra kampanye ini saya akan melakukan atau menyusun ya
apa aja yang bakal dilakuin, planning apa aja yang bakal digarap, dan uh, uh, pokoknya yang pra ini nantinya yang akan dilaksanakan di bulan kedua. Bulan kedua ini pelaksanaan programnya. Jadi pelaksanaan program ini tuh melakukan kegiatan apa aja yang udah ditulis dalam proposal, atau apa aja yang udah direncanain, apa aja yang udah di planning, seperti itu. Lalu di bulan ketiga, di bulan terakhir adalah evaluasi dan publikasi hasil. Jadi ini gunanya untuk mengevaluasi hasil program kita, hasil kampanye kita, supaya yang diharapkan tuh kampanye selanjutnya tuh bisa lebih kreatif dan lebih bagus lah, intinya kayak gitu. Lalu di sini juga saya lampirin indikator keberhasilan juga ya. Yang pertama dari indikator keberhasilannya tuh adalah peningkatan engagement media sosial. Lalu yang kedua itu peningkatan jumlah pendaftaran ya. Lalu yang ketiga tuh publikasi media. Yang keempat tuh feedback positif dari masyarakat. Ini indikator keberhasilan yang udah saya pikirin mungkin menjadi indikator keberhasilan, dan udah saya riset, itu ada 4 poin ini ya. Lalu untuk kesimpulannya adalah kampanye public relations ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat citra Universitas Muhammadiyah Cirebon melalui pengelolaan komunikasi yang terencana dan berkelanjutan. Melalui penyampaian informasi yang jelas, pendekatan edukatif, serta pembangunan hubungan yang baik dengan publik, diharapkan kampanye ini mampu meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.